Ini sebenarnya apa sih perbedaan mereka itu? Ini makhluk apa sebenarnya? ZI, WBK dan juga WBBM ini. Bisa puas, bincang santai, PA Kualka puas. Assalamualaikum kepada Ayahanda Haji Lutfi, Ketua Pengadilan. Mudahan beliau diberi kesehatan, dipanjangkan umur, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wa syukurillah, tabarakallah. Pagi ini kita kedatangan tamu kita, ayahanda kita, pemimpin kita di lingkup Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Alhamdulillah, kaif halik ayahanda? Alhamdulillah fisihah wal afiyah. Syukran. Sebelum kita bincang-bincang nantinya berkenaan podcast dan juga berkenaan dengan ZI dan WBM WBK, kita akan memperkenalkan beliau bahwa beliau adalah Dr. Haji Lutfi SHMH. Beliau kelahiran di Tuban pada 8 Juni 1958, pangkat beliau Pembina Utama 4E. Beliau pernah mengenyam pendidikan di UIN Yogyakarta, Fakultas Syariah, jurusan Tafsir Hadis. S1 beliau juga pernah di Fakultas Hukum tahun 2021 dan juga beliau pernah S2 di UMI Makassar, Fakultas Hukum tahun 2003. S3 beliau di UI Yogyakarta, Fakultas Hukum 2020. Nah, ini riwayat jabatan beliau nih. Beliau pernah CPNS di ujung Irian Jaya sana di Biak pada tahun 1984. Hakim beliau di Sorong tahun 1990. Beliau juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Fakfak Irian Jaya tahun 1997. Beliau juga pernah sebagai Ketua Pengadilan Agama Sorong Irian Jaya tahun 2000 dan beliau menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2003. Ini kembali ke sana terus ya Mulia? Iya, jadi untuk yang pertama kali itu saya tugasnya itu di Indonesia bagian timur. Spesialis di timur. Oke, selanjutnya beliau juga pernah menjadi Hakim Tinggi di PTA DKI Jakarta pada tahun 2013. Iya. Dan selanjutnya beliau juga menjadi Hakim Tinggi di PTA Surabaya pada tahun 2019 dan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Palembang sampai pada tahun 2020-2021. Dan beliau juga menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tahun 2022. Dan sekarang beliau menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya hingga sekarang. Dan inilah orang tua kita, ayahanda kita yang nantinya akan membimbing kita untuk kedepannya. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Alhamdulillah, selalu dalam keadaan sehat. Amin, selalu panjang umur, diberikan keberkahan. Alhamdulillah, apalagi kita telah melaksanakan pertandingan tenis lapangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, sebelum kita lanjut kepada podcast Bisa Puas ini, untuk lebih reliknya, kalau orang tenis itu biasanya ada pemanasan. Ini kita bincang-bincang biar santai. Kita dengarkan dulu suara merdu nih dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Kepada beliau kita persilahkan. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan hujan
lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Oh, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Luar biasa yang mulia. Mantap. Ini tidak hanya jago main tenis, ternyata juga jago main gitar. Selain metik bola juga metik senar gitar. Oh gitu. Orangnya hitam tapi cukup manis. Alhamdulillah. Yang penting jangan hitam banget, tapi hitamnya hitam manis. Selama Oke. masih ada hitam manis, berarti masih manis. Kalau yang manis itu pasti hitam, Oh, tapi iya. kalau putih belum tentu manis. Ah, Oke. Baik, kita ini didampingi oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, juga sekaligus ayah kandung kita. Ini berkenaan dengan ZI WBK ini, Yang Mulia. Ini sebenarnya apa sih perbedaan mereka itu? Ini makhluk apa sebenarnya? ZI, WBK, dan juga WBBM ini. Iya, memang kaitannya dengan ZI, WBK, dan WBBM ini adalah lagi tren-trennya untuk di Indonesia. Jadi kita harus mengetahui apa sih sebenarnya perbedaan antara ZI, WBK, dan WBBM. Jadi ZI adalah zona integritas. Zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, di mana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM. WBK adalah wilayah bebas korupsi. WBBM adalah wilayah birokrasi bersih melayani. Melalui caranya dengan melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, itulah zona integritas. Sedangkan untuk WBK atau wilayah bebas korupsi adalah satu predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Oh, gitu. Ini WBK. WBK. Nah, Jadi ZI, WBK, dan WBM itu dia tidak datang dengan sendirinya. tidak datang dengan Jadi sendirinya. memang harus diusahakan dari lembaga itu sendiri. Lembaga itu sendiri. Nah, Oke. sedangkan kalau WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar yang tadi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Jadi perbedaan yang fundamental antara WBK dan WBBM, kalau WBK itu adalah tadi sebagian besar manajemen perubahan sampai dengan penguatan akuntabilitas kinerja, akan tapi kalau WBBM itu ya, kalau WBBM itu ditambah lagi penguatan kualitas pelayanan publik. Ini wajib semua Ya, dituntut. kalau WBK itu adalah orientasinya kepada korupsi, bebas daripada korupsi, tapi kalau WBBM di samping yang 5 tadi ditambah lagi dengan pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian WBK dan WBBM ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan apabila kita dapatkan WBBM. Ini kalau dipisahkan bercerai nih mereka. Jadi sebelum masuk ke WBBM itu harus ada WBK dulu. WBK dulu. Karena WBK itu adalah tadi 5. Di antaranya adalah manajemen perubahan.
Itu WBK. Bagaimana tuh perubahan? Ya seperti di Pengadilan Agama Kuala Kapuas ini harus ada perubahan-perubahan antara before dan after. Sebelumnya misalnya sebelum WBK, kalau kita masuk kerja misalnya yang semestinya jam 8 kemudian jam 7. Ini harus ada perubahan. Harus setelah WBK harus ada berubah lagi. Karena biasanya kalau sebelum WBK misalnya setelah jam 8 masuk, setelah absen kita pergi. Kemudian setelah mau pulang sekitar jam 4.30 sebelumnya kita datang ke sini absen. Itu harus dirubah. Sekarang mulai jam 8 wajib ada di tempat. Okay. Nanti jam 4.30 juga harus kembali di tempat. Tidak boleh lubang tengahnya. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah itu ya. Baik, tapi ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa sebenarnya pengadilan dan semua lembaga-lembaga pengadilan itu dituntut untuk melaksanakan program zona integritas? Ini kenapa sebenarnya? Ya, memang pembangunan zona integritas itu adalah dianggap ya sebagai role model reformasi birokrasi di dalam penegakan integritas dan pelayanan kualitas. Maksudnya reformasi birokrasi itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai government dan melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Sedangkan good government adalah pemerintahan yang baik, dan clean government adalah pemerintahan yang bersih, adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal maupun informal. Nah, gitu. Jadi harapan kita, harapan pemerintah itu supaya aparat peradilan atau aparat yang ada di Indonesia ada betul-betul good government dan good clean government, bersih. Jadi ada good government, good governance. Ada sistem pemerintahan yang baik, ada juga sistem tata cara pemerintahan. Tata cara yang baik, ada dua-duanya. Menarik untuk kita bicarakan berkenaan dengan good governance dan good government gitu. Iya. Dulu juga pernah dikampanyekan oleh lembaga USAID bahwa lembaga-lembaga pemerintah itu wajib melaksanakan good governance. Di situ ada yang namanya kesetaraan gender juga. Iya. Betul. Sebenarnya tahapan-tahapan untuk zona integritas itu bagaimana ya, Mo ya? Jadi untuk tahapan zona integritas itu yang pertama adalah adanya pencanangan yang ditandai dengan deklarasi atau pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya itu siap membangun zona integritas. Harus deklarasi. Harus ada pernyataan bahwa siap ya, siap untuk masuk siap untuk melaksanakan zona integritas, membangun zona integritas. Nah, yang setelah dia laksanakan satu pencanangan itu, maka dilanjutkan dengan tindak lanjut yang difokuskan kepada penerapan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Jadi ada suatu program setelah dicanangkan, kemudian ada suatu program, dan program itu langsung untuk diterapkan. Nah, setelah program itu diterapkan, maka dilaksanakan ada tim Pokja, yang tim Pokja setelah dibentuk satu tim, maka mengusulkan kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan instansi tersebut sebagai calon unit kerja yang berpredikat zona integritas menuju ke WBK dan WBBM. Nah, selanjutnya dilakukan penilaian mandiri oleh tim penilainya internal atau PMPZI. Nah, setelah melaksanakan itu semuanya, maka diusulkan kepada aparat kita, pemerintahan pimpinan kita yang lebih tinggi lagi, yaitu kepada Mahkamah Agung ya disebut dengan TPE Mahkamah Agung. Kemudian setelah ke Mahkamah Agung itu, maka diteliti terus tentang persyaratan-persyaratannya, tentang komponen-komponen yang ada di dalamnya adalah komponen pengungkit dan ada komponen hasil.
Setelah menurut TPI itu dinilai sudah bagus, maka dari TPI mengusulkan kepada TPN, tim penilai nasional, yaitu kepada Kemenpan RB, Kementerian RB. RB. Nah, dari Kementerian RB itu langsung diadakan suatu penilaian-penilaian. Diadakan suatu penilaian-penilaian, maka dari Kemenpan RB itu mempersilahkan kepada instansi atau satuan kerja yang diusulkan oleh pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung, maka dilaksanakan desevaluasi. Setelah dilaksanakan desevaluasi, kemudian dari Kemenpan RB itu juga biasanya kunjung tinjauan ke lapangan. Apakah benar konsep-konsep yang disampaikan oleh satuan kerja dengan eviden-eviden yang bagus, ya? Apakah benar? Maka ada peninjauan ke lapangan. Peninjauan lapangan bisa dilaksanakan dengan secara langsung atau bisa menggunakan mystery shopper, dengan sembunyi-sembunyi datang ke sini untuk menanyakan bagaimana keadaan satuan kerja yang diusulkan kepada Kemenpan RB. Apakah yang tadinya itu adalah bebas daripada korupsi, kolusi, dan nepotisme, ada enggak? Nah, betul, dengan sembunyi-sembunyi. Apakah dia memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat? Itu benar atau tidak? Itu dicek. Apabila itu sudah sesuai dengan yang diharapkan dan mempunyai suatu nilai menurut Kemenpan RB itu baik, maka barulah itu dinyatakan lulus sebagai memperoleh predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Nah, setelah mungkin tahun depan diadakan satu penilaian lagi untuk yang lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, yaitu WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Itu ya, tahapan-tahapannya seperti itu. Begini Yang Mulia. Pernah nggak Mahkamah Agung itu, kan di bawahnya itu ada 4 peradilan tuh Yang Mulia, mengusulkan satker-satkernya untuk Kemenpan RB pada tahun 2022 atau bagaimana itu hasilnya? Iya, memang sebelum tahun 2022 itu juga sudah pernah. Nah, pada tahun 2022 kemarin Mahkamah Agung mengusulkan satker-satkernya ke Kemenpan RB. Yang pada tahun 2022 itu diusulkan sebanyak 30 satker. Jadi ada dibatasi. Sebelumnya itu adalah tidak dibatasi, tapi tahun kemarin itu dibatasi 30 satker. Nah, 30 satker itu dibagi, ya. Untuk lingkungan pengadilan tinggi diusulkan 4 satker saja. 4 satker, 4 pengadilan tinggi dan 10 pengadilan negeri. Kalau untuk PTA itu diusulkan sebanyak 14 satker pula. Itu 2022 kemarin. Nah, 4 itu PTA dan yang 10 adalah PA. Kemudian Ditjen Dilmil Tata Usaha Negara itu 1 satker untuk eselon 1. Kemudian ada Dimilti 2 Yogyakarta untuk diusulkan ke WBBM. Nah, setelah dilaksanakan suatu penilaian daripada Kemenpan RB dari 30 tadi, maka yang berhasil hanya 6. Hanya 6. Yang 6 itu untuk yang WBBM hanya 1 Dimilti 2 Yogyakarta. Sedangkan untuk WBK maka yang berhasil adalah 5 saja dari 30 itu. 5 itu mana saja? 5 itu yang Ditjen Dilmilti Tun itu hanya 1, ada di Jakarta, di Mahkamah Agung. Sedangkan yang 4 itu kebetulan dari Pengadilan Tinggi Agama Medan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Pengadilan Agama Mimika, dan Pengadilan Unaha. Jadi alhamdulillah untuk peradilan agama ini dalam rangka pengusulan dari Mahkamah Agung ke Kemenpan RB, dia mendapatkan nilai banyak, ada 4 pengadilan tingkat. Itu 2022. Terus kalau 2023 bagaimana usulannya? Tahun 2023 ini kemarin dari kita, dari Ditjen Peradilan Agama, itu ada sekitar yang disuruh untuk melengkapinya, yang nanti akan disaring itu sebanyak 90. Untuk 90 untuk pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Nah, yang kemudian ditambah lagi dengan pengadilan negeri, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara digabung. Nah, setelah digabung, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara digabung dengan pengadilan negeri, ternyata yang kemarin diusulkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung ke Kemenpan RB itu hanya 73 satker.
Merucut lagi. Ngerucut lagi. Iya. Nah, terus dari 73 satker itu yang 13 satker untuk ke WBBM itu peradilan agama, peradilan negeri, peradilan militer. Sebenarnya untuk pengadilan agama sampai dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya kita usulkan, akan tapi gugur pada waktu dinilai oleh TPI dari Mahkamah Agung. Nah, sedangkan untuk ke WBK itu diusulkan dari Sekretaris Mahkamah Agung ke Kemenpen RB itu adalah sebanyak 60 satker. Dari 60 satker itu dari Satker Pengadilan Agama, Satker Pengadilan Negeri, Satker Dilmil, Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara itu sebanyak 60 satker. Alhamdulillah dari 60 satker inilah Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan Pengadilan Agama Muara Tebeh masuk di dalamnya. Alhamdulillah. Jadi harapan kami, saya selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya datang ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas ini adalah memberikan spot, memberikan bekal-bekal bagaimana supaya Pengadilan Agama Kapuas, Pengadilan Agama Muara Tebeh itu masuk yang akan datang ini nanti setelah dinilai oleh Kemenpen RB mendapatkan WBK. Amin. Itulah harapan kami. Jadi begini Yang Mulia. Iya ya. Kasih dong bocorannya buat anak-anak yang di sini. Bagaimana nih supaya WBK kami bisa tembus? Strateginya seperti apa? Ini harus dibisikin nih dari Yang Mulia nih. Gimana? Coba Yang Mulia. Ada strategi. Karena saya ada berpengalaman. Pada waktu 3 tahun yang lalu saya di Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya mendapatkan WBK. Nah, dengan teman-teman, semangat teman-teman, dan saya juga ikut di dalamnya, alhamdulillah dapat WBK. Dari pengalaman waktu di Palangkaraya, saya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, alhamdulillah Banjarmasin juga mendapatkan WBK. Tapi bukan hasil saya, tapi ya dengan teman-teman semuanya itu yang berjuang turut serta juga dapatnya. Nah, setelah dipindah ke udah di Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Alhamdulillah di sana mendapat WBBM. Nah, meskipun perjuangan daripada teman-teman yang dahulu sebelum saya itu betul-betul giat, sehingga saya tinggal meneruskan saja melengkapi. Nah, dari 3 pengadilan tinggi, dari 2 pengadilan tinggi dan 3 pengadilan tinggi, yaitu dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka ada sedikit ya yang pernah kita bisa kita sharingkan kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Yang pertama harus ada komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan dengan bersama-sama dengan seluruh aparat yang ada di Pengadilan Agama Kapuas. Berkomitmen untuk bergairah, untuk melakukan satu perubahan, bersemangat untuk ada satu perubahan yang lebih baik, mengadakan satu perubahan baik, mindset kita atau culture set kita harus kita rubah dari yang tidak baik dengan yang baik. Dan terutama bagi ketuanya itu memegang teguh terhadap apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Tutwuri Handayani ing ngarso sung tulodo ing matyo mangun karso. Jadi pimpinan harus menjadi uswatun hasanah, menjadi suri toladan. Jangan sampai pimpinan itu mengharuskan kepada anak buahnya rajin, masuk jam 8 pulang jam 4.30. Tapi pimpinan sendiri masuknya jam 8.30 misalnya. Oh, tidak boleh. Harus pimpinan adalah menjadi uswatun hasanah. Kemudian pertama. Kemudian yang kedua, dari pimpinan serta aparatnya harus pada azam. Azam itu ada cita-cita. Cita-cita kita harus mendapatkan WBK. Tidak hanya azam saja. Azam kan cita-cita. Harus dibarengi dengan niat. Apa itu niat? Niat adalah qasdu syai' muqtarinatan bil fi'li. Dia kita punya cita-cita dibuktikan dengan kita melakukan suatu tindakan perubahan. Qasdu syai' muqtarinatan bil fi'li. Jadi kita harus mempunyai suatu keyakinan bahwa kita bisa merubah. Karena Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus bisa merubah. Orang lain bisa merubah. Kenapa kita tidak bisa merubah? Kita harus bisa merubah tentang kesuksesan tergantung daripada kita sendiri di bawah kendali dan pimpinan ketua pengadilan. Nah, ini apa merupakan strategi pertama. Yang kedua, pegang teguh integritas. Integritas antara perkataan dan perbuatan harus seirama dan sama. Hindari korupsi, hindari kolusi, hindari gratifikasi, dan hindari pungli. Ini karena ini adalah prioritas daripada WBK. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi 5S. Ada pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama Kapuas harus disambut dengan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu harus dimiliki oleh pegawai-pegawai yang ada di depan, yaitu PTSP. Harus murah senyum karena senyum itu adalah merupakan sedekah di dalam Islam. Tabassum khairun. Tabassum khairun. Termasuk assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan suatu di dalam ajaran agama Islam. Nah, itu adalah 5S. Di samping 5S, kita yang ada di Pengadilan Agama Kuala Kapuas harus kita perhatikan 5R. Yaitu rajin, rawat, kita harus resik, bersih, rapi, dan ringkas. Setelah itu kita laksanakan semuanya 1, 2, dan 3 ini, kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita sudah berusaha, kita punya azam, kita punya niat ikhtiar, sudah maksimal yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai kepada orang-orang yang bertawakal. Ibrahim Al-Lakhani juga pernah berucap, Ya. wa indana lil abdi kasbun kullifah, Ya. walakin lam tu'asir fiha fa'arifah. Nah, Kita wajib berusaha, tapi Tuhan yang Tuhan yang menentukan. Iqbil wa tawakkal kan di situ kan. Gitu. Menarik apa yang beliau sampaikan, dan ini kunci. Ini kalau orang main tenisnya, ini kunci nih, angka kunci yang terakhir ini. Bagaimana nantinya ke depan kita bisa mendapat dan meraih predikat WBK. Mudah-mudahan kita semua dan kami ayahanda bisa mendapatkan ini nantinya. Berkat bimbingan dan dukungan juga dari ayahanda kita selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Sebelum ditutup, ayahanda ada pesan yang khusus nih buat kami nih. Saya juga merasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas, ya, di mana Pengadilan Agama Kapuas yang kita usulkan dari PTA untuk mendapatkan WBK dan WBPM ini ternyata sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ini harapan kami dapat berhasil. Di samping itu juga Pengadilan Agama Kuala Kapuas juga saya tadi malam menyaksikan melaksanakan suatu latihan bersama tenis, ya. Karena Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas itu termasuk juara tenis Ketua Mahkamah Agung Cup. Benar ya. Nah, tadi malam itu melatih hakim-hakim dari Pengadilan Agama Kapuas, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, ngumpul di sini untuk melatih itu. Pelatihan di situ dengan harapan mudah-mudahan mendapat juara untuk di tingkat nasional nanti. Dan sebelum saya akhiri, ada suatu pantun. Di Papua ada burung cendrawasih. Asik. Di Kalimantan ada sungai Kapuas. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga acara podcast Anda itu bisa puas. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah beliau sudah berkenan nih hadir di tengah-tengah kita. Mumpung beliau ada di sini, kita selalu bisa mendapat bimbingan beliau. Sebelum kita akhiri semuanya, saya juga balas nih pantun ketua. Kedatangan pian suatu penghargaan. Bagi kami bawahan pian. Mudahan silaturahmi dan bimbingan pian tetap berjalan. Amin.
di lain hari dan kesempatan tetap berjalan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita aplaus buat wabarakatuh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.